Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa kembali berjumpa bersama-sama di dalam ibadah tengah pekan secara online. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita kembali untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore malam hari ini ketika kami bisa mendengarkan firman-Mu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dengan pimpinan Tuhan kami bisa penuh sukacita dan dengan hati yang paling dalam kami memuji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, awal daripada waktu kami ini sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kapal dihantam oleh sebuah ombak yang besar, tentu semua hati yang ada di dalam kapal itu atau di dalam sekoci atau dimanapun pasti merasa takut dan gentar. Tetapi justru di tengah-tengah ombak itulah Tuhan meredakan badai. Pada saat semuanya berteriak ketakutan, di situ Tuhan mengatakan, "Hai badai, tenanglah dan diamlah." Pada saat itu semua menjadi tenang, sehingga orang-orang berkata, "Siapakah gerangan orang ini?" Saudara, di tengah kehidupan kita yang mungkin kita berada di tengah ombak dan badai yang melanda emosi kita, psikologis kita, pikiran kita, percayakan hidup saudara dan saya ke dalam tangan Tuhan di tengah ombak. Hampir terhilang
Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kamu takut, merupakan kalimat yang diberitakan Yesus kepada banyak orang. Bahwa ketika kita berada di dalam kondisi apapun, jangan pernah takut karena kita tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan Dia dan Dia ada di dalam hidup kita. Sehingga kuasa yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Sebab Yesus menjadi milik kita. Saudara, jangan kamu takut.
Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin, menolong kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kami, agar kami bisa mendapatkan hal yang sangat pokok supaya perjalanan kehidupan kami di tengah dunia ini menjadi perjalanan yang menyenangkan dan bersahabat bersama Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang hina ini agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, di mana nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo di dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat sore malam hari ini. Dan yang berbahagia tentu adalah Bapak Ibu Saudara yang melakukan firman itu di dalam hidup ini. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang sudah kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kekhawatiran adalah hal yang lazim dan paling umum ditemukan di dalam kehidupan kita. Dan kekhawatiran itu menjadi konsumsi oleh semua kalangan manusia, siapapun dia, mau dia pintar, mau dia kurang pintar, mau dia kaya, mau dia miskin, semua orang pasti memiliki kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu memiliki wajah yang berbeda-beda oleh setiap pribadi-pribadi manusia. Ada hal yang membuat kita khawatir, tapi bagi orang lain itu hal sepele. Ada yang membuat orang lain khawatir, bagi kita hal yang sepele. Tetapi apapun bentuknya dan siapapun yang mengalami kekhawatiran itu, kekhawatiran adalah hal yang paling lazim. Dan yang paling umum terjadi adalah karena kita khawatir kita tidak dapat makan. Atau kita tidak dapat melanjutkan kehidupan kita. Sehingga gelisahlah kita dan kita bertanya-tanya pada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya perbuat? Di mana berkat-Mu, di mana cinta-Mu dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, sebenarnya kondisi manusia juga sama. Yaitu orang-orang yang datang pada Tuhan di dalam kekhawatirannya. Dan Tuhan tahu saudara bahwa manusia memiliki beban yang begitu besar, yaitu kekhawatiran. Sehingga di dalam ayat 25, di situ Tuhan mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi di sini dikatakan oleh Tuhan, aku berkata kepadamu jangan kamu khawatir. Sebab apa? Iman mengalahkan kekhawatiran. Tidak ada yang dapat mengalahkan raksasa, Bapak Ibu Saudara, yang bernama kekhawatiran. Ketika Goliat si raksasa itu datang menantang orang Israel, seluruh bangsa Israel memiliki ketakutannya.
Mereka tidak berani melangkahkan kaki, bahkan apalagi mengacungkan tangan untuk melawan raksasa kekhawatiran itu. Sehingga muncullah seorang yang bernama Daud, yang punya faith, iman, yang mengatakan kalau Tuhan saja bisa menciptakan dunia ini, bisa mengasihi kita, bisa menolong kita, masakan Tuhan tidak dapat menghancurkan raksasa itu. Jadi pada saat itu iman seorang Daud jauh lebih besar daripada raksasa kekhawatirannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Daud mengalahkan Goliat yang mustahil bagi manusia. Hari ini orang-orang atau produser film mengeluarkan produksi film Marvel atau manusia-manusia super. Untuk apa? Untuk menampakkan dan menunjukkan bahwa mereka kuat dan mereka bisa mengalahkan semua masalah-masalah di dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara, itu film yang memberikan sebuah pengharapan kepada manusia bahwa manusia super dapat menyelesaikan masalah kita. Itu pengharapan yang semu tentunya. Karena setelah bermain film, Bapak Ibu Saudara, aktor-aktor itu balik rumah mereka, mereka pun memiliki kekhawatiran di dalam kehidupan mereka masing-masing. Itu sebabnya manusia tidak bisa keluar daripada kekhawatiran. Manusia tidak bisa melawan kekhawatiran itu. Manusia tidak bisa mengalahkan kekhawatiran itu. Yang dapat mengalahkan kekhawatiran itu, Tuhan katakan adalah faith, imanmu di dalam Tuhan. Jadi ketika hubungan kita, iman kita connect dengan Tuhan, maka pada saat itulah kekhawatiran akan lenyap dan hilang di dalam kehidupan setiap kita. Ada seorang laki-laki yang melukis seekor burung di dalam, di belakang daripada air terjun. Lalu kemudian lukisan itu sedikit sekali menunjukkan burung itu. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya di kelas, apa yang kamu lihat? Semua mengatakan hujan yang deras, semua mengatakan badai, semua mengatakan gelora dan gelombang. Ada yang mengatakan juga bahwa air terjunnya begitu deras. Tetapi tidak ada satupun mereka melihat burung di balik daripada air terjun itu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, di sini pelukis itu, laki-laki itu mengatakan ada seekor burung di belakang daripada air terjun itu. Dia diam di situ dan dia tenang di situ sekalipun dunia bergelombang. Tetapi dia tetap tenang karena dia berada di rumahnya, di tempat di mana dia dilahirkan, di sebuah gua tempat dia merasa aman dan nyaman. Ketika pemazmur mengatakan dari manakah datangnya pertolonganku, pada akhirnya dia katakan pertolonganku dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah tempat perlindungannya selama dia hidup. Melalui pengalaman berjalan dengan Tuhan, dia tahu bahwa hanya Tuhanlah tempatnya bersandar. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 26 Tuhan mengatakan iman itu adalah mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Jadi kita tidak cukup percaya saja, tetapi kita harus betul-betul melihat, meresapi, mengamati, dan juga merefleksikan pengalaman iman kita bersama Tuhan. Sehingga kita bisa melihat Tuhan begitu nyata, begitu real di dalam kehidupan kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat ini tidak mengajarkan kita malas, Bapak Ibu Saudara, bahwa burung aja tidak menabur lalu dapat makan dan lain sebagainya. Tetapi manusia lebih berharga, masakan Tuhan tidak memberikan kamu makan. Jangan kemudian kita berpikir, oh kalau begitu kita tidak usah berbuat apa-apa, Tuhan toh kasih kita makan. Di dalam Alkitab, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan dengan jelas mengatakan, usahakanlah pekerjaanmu kepada Adam dan Hawa dan keturunan-keturunannya yang lain. Tetapi yang dimaksudkan di dalam teks ini, bahwa ketika kita melakukan hal yang wajar kita lakukan sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai manusia Kristen, kita kemudian harus menyandarkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan ini tidak bisa dilepaskan dengan carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua rezeki itu ditambahkan kepadamu. Tetapi bagian ayat ini mengajarkan kepada kita bekerjalah, dan kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara, pandanglah pada Allah. Ketika kita melihat burung-burung dipelihara,
Apalagi kita yang ada ciptaan yang menjadi gambar dan rupa Allah, yang begitu berharga di hadapan Allah, pasti kita dipeliharakan oleh Allah. Ketika kita jatuh dalam dosa, bukankah firman datang menegur kita? Ketika manusia menjadi seteru Tuhan, bukankah Yesus datang menyelamatkan manusia? Ini salah satu tindakan yang dinyatakan Allah sebagai Allah yang perawat manusia, Allah yang peduli kepada manusia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan pengalaman dan pengetahuan ini haruslah menjadi landasan kita untuk kita memandang Tuhan dengan lebih jelas, lebih clear lagi, dan kita percaya, makin percaya kepada Tuhan. Dan di dalam ayat 27 sampai 29, kekhawatiran itu Yesus katakan tidak ada gunanya sama sekali. Jadi orang yang khawatir itu adalah orang yang tanda kutip sangat bodoh sekali, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena engkau khawatir tidak akan menyelesaikan masalahmu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Aku berkata kepadamu, Salomo di dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan kalau kita khawatir gunanya apa? Dan Alkitab mengatakan bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Justru kerugian yang kita dapatkan. Penyakit jantung bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari pikiran. Kekhawatiran yang berlebihan merusak seluruh sistem imun di dalam tubuh kita. Dan itu berbahaya sekali. Tetapi orang yang joyful, orang yang gembira, orang yang beriman, Bapak Ibu Saudara, energi positif di dalam tubuhnya akan terus bergairah dan menjadikan dia menjadi orang yang kuat dan pribadi yang kuat. Dan sukacita itu bisa mengalir kepada orang-orang lain, bisa menular kepada orang-orang yang lain. Saudara, kekhawatiran itu memang tidak ada gunanya. Dan berapa banyak orang yang menggantung dirinya, membunuh dirinya, merusak dirinya karena kekhawatirannya. Dan orang yang khawatir justru memperpendek usianya, bukan memperpanjang usianya. Di sini Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Dan di dalam ayat 30 sampai 32, pengamatan melalui iman melihat hal-hal yang unlimited. Kalau kita memiliki iman di dalam hati kita, Tuhan katakan engkau dapat memindahkan gunung. Bukan berarti secara harafiah kita memindahkan apa yang kita lihat dengan embel-embel iman kita dan ayat Alkitab. Tetapi maksudnya gunung itu pun pindah, artinya bahwa segala tekanan di dalam hidup kita itu bisa kita hilangkan bersama dengan Tuhan. Unlimited. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami akan minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, bangsa-bangsa mencari harta supaya melenyapkan kekhawatirannya. Orang-orang mencari pengetahuan sampai melenyapkan kekhawatirannya. Tetapi makin dia kaya, makin dia khawatir. Makin dia pandai, makin dia khawatir dengan kondisi yang ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, semua yang fana ini tidak akan mengurangi kekhawatiran kita. Tetapi Allah di dalam Yesus, itulah yang mengajarkan kepada kita bahwa kebergantungan kita apabila kita mau melihat hal-hal yang unlimited, sesuatu yang tidak terbatas, harusnya kita masuk dalam dunia spiritualitas bersama dengan Tuhan. Kalau kita mencintai apa yang kelihatan, saudara, dan terikat dengan apa yang kelihatan, kita tidak akan pernah puas. Karena yang kelihatan itu terbatas sekali. Dan jiwa kita yang tidak pernah puas ini juga akan terjebak dan tenggelam di dalam sesuatu yang fana itu. Tetapi jikalau kita kemudian sungguh-sungguh hidup mau bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat dan karyanya satu persatu akan nampak jelas dan menguatkan kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami, dunia ini berguncang, musim berubah, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan di tengah ombak, ketika tidak ada jalan keluar, murid-murid Yesus berteriak, Tuhan, kenapa kamu tidak peduli kami?
Tuhan mendiamkan seluruh badai dan gelombang itu, seketika itu juga menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang-orang yang berharta banyak takut dengan kematian. Berapa banyak orang pandai yang tidak bisa menerobos alam yang kita kenal dengan surga, sesuatu yang tidak nampak dengan mata kita. Bahkan Aristoteles mengatakan, aku hanya bisa melihat sesuatu yang kelihatan, yang dinalar dengan pikiranku, dunia fisika ini. Tetapi aku paham ada dunia di balik daripada dunia fisika yang kita sebut sebagai metafisika. Saudara, percayalah bahwa bersama Tuhan kita akan melihat karya mujizatnya yang membuat kita geleng kepala. Bahwa semua kekhawatiran kita perlahan-lahan dihilangkan apabila kita bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir di dalam ayat 33 sampai 34. Esensi untuk terlepas dari kekhawatiran adalah mencari lebih dulu kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kalau ingin mencegah rumah dari kebanjiran, jangan menampung di ember tetesan air dari atap, tetapi tambahlah lubang pada atap rumahmu. Saya ulang. Kalau saudara ingin mencegah rumah dari kebanjiran, janganlah menampung tetesan air dari atap, tetapi tambahlah lubang pada rumahmu. Seperti halnya menyelesaikan kekhawatiran adalah mencari Allah, sumber damai sejahtera. Ada lagunya, kalau ku cari damai, ku tidak dapat di mana-mana, tetapi hanya Tuhanlah penghiburanku. Saudara, banyak orang ingin lepas dari kekhawatirannya, hanya datang instan kepada Tuhan. Tuhan, lepaskan aku dari kekhawatiran. Orang yang tidak mau khawatir kemudian datang ke gereja, menyanyi pulang dan lupakan semua apa yang dia dengarkan. Tetapi di sini Tuhan berkata tidak. Jikalau engkau ingin lepas dari kekhawatiranmu, hiduplah benar, hiduplah sesuai firman. Maka hati kita pelan-pelan akan penuh dengan sukacita yang besar, dan sukacita itu perlahan-lahan menjadi bagian yang sangat banyak di dalam hidup kita. Dan faith kita bukan stagnan pada satu titik, tetapi iman itu bertumbuh terus menerus sampai pada level yang tidak terbatas. Pada saat kita tidak merasakan itu semuanya, Bapak Ibu Saudara, waktu yang berjalan kita pegang firman Tuhan, kita tidak sadar, rupanya iman kita sudah begitu tinggi dan kekhawatiran itu makin pendek. Ketika iman itu makin tinggi, maka kekhawatiran itu pasti makin pendek. Ketika iman itu makin pendek, maka kekhawatiran itu pasti makin tinggi. Untuk mencapai hal ini, tetap baca firman-Nya, tetap berdoa, tetap datang ke gereja beribadah, tetap berelasi dengan sesama, belajar dan berjuang mengalahkan ego kita di dalam kehidupan ini. Belajar memegang apa yang Tuhan perintahkan, belajar hidup kudus dan benar, belajar menjaga keluarga kita dekat pada Tuhan, belajar memiliki integritas dan spiritualitas yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, makin dunia kesini, makin kita penuh dengan berita-berita kekhawatiran. Makin dunia kesini, saudara, makin banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Tuntutan-tuntutan makin tinggi. Sehingga yang kita butuhkan itu lebih lagi cinta kasih Tuhan. Yang kita butuhkan itu adalah menebarkan kebaikan, menebarkan Yesus kepada keluarga kita. Yang kita butuhkan adalah esensi daripada hilangnya kekhawatiran itu dengan cara terus menggali potensi diri, iman dalam diri, untuk berpegang makin dalam bersama Tuhan. Kiranya dengan Tuhan, saudara, kita makin tidak khawatir, kita makin kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk saat ini kami sudah disapa oleh firman-Mu. Kami rindu firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami, dan kami bisa melakukannya di dalam semua aspek hidup kami. Kami tahu kami bisa khawatir, tetapi khawatir tidak akan menguasai hidup kami, melainkan Roh Kudus menguasai kami. Sehingga seperti Daud mengatakan bahwa kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, masakan aku takut dengan Goliat. Bapa di surga, ajar kami melihat refleksi hidup kami. Ketika berjalan bersama Tuhan sampai pada hari ini, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sesulit apapun kami percaya, Tuhan menjamah. Terima kasih Tuhan.
Biarlah firman-Mu ini selalu hidup dalam hidup kami. Dalam Yesus Tuhan Juru Selamat, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.